Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Para jamaah, alhamdulillah bacaan dari surah Al-Hujurat ya sudah selesai. Insyaallah besok kita akan pindah surah yang termasuk paling pendek ya, Qaf gitu aja. Ada juga yang Nun ya, Shad. Artinya surah Qaf itu berarti surah yang ke-50. Sekarang kita berada di akhir surah 49 yaitu Al-Hujurat yang hanya isinya 18 ayat. Dan tadi yang saya baca mulai dari ayat 16, 17 dan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-16 dari surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah. Berarti ada kata-kata lahum ya, qul lahum. Jadi hampir setiap qul itu mesti ada lafal yang disimpan. Yang banyak adalah lahum. Jadi qul lahum. Katakanlah wahai Rasul lahum kepada mereka. Atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kamu mau memberitahu kepada Allah tentang agamamu itu? Maksud Allah mau diberitahu ya, padahal apa? Wallahu ya'lamu, apa itu? Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu Maha tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Termasuk orang yang ngomong tadi itu, ya, yang menyatakan apa kemarin itu amanna. Qolatil a'rabu amanna. Sudah agak lupa ya? Enggak. Kemarin tanggal 9 itu. Qolatil a'rabu ayat berapa? 14.
orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman, yaitu Mimbani Asad, mengatakan amanna, kami telah beriman. Enggak usah, kata, enggak usah memberitahu Allah, karena Allah itu tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Sudah kerjakan saja, kerjakan saja. Atu'allimunallaha bidinikum. Di situ mudha'afu ilmin atau alima. Kata-kata alima diberi tasdid, atu'allimun. Alama itu, alima itu tahu. Alama itu beda lagi, itu sudah. Ya. Ada kitab kecil yang namanya taklim, taklim muta'alim. Ya. Taklim itu artinya belajar. Mu'alim ngajar. Jadi tata krama bagi yang belajar dan yang ngajar. Itu dulu diajar tata krama. Sekarang jarang. Walaupun sudah diganti dengan apa istilahnya? Integritas. Tas apa tas? Integritas. Jadi kata-kata alima diberi tasdid mudha'af. Alima bimakna sya'ara. Ai atus iruna, apakah kamu mau memberitahu? Bima antum alaihi, dengan apa yang ada pada kamu, yaitu fi qaulikum, omongan kamu, amanna, kami beriman. Di hadapan Nabi mengatakan amanna, di hadapan orang banyak mengatakan amanah. Udah nggak usah, katanya. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahkan ayat 16 ini ditutup dengan pernyataan wallahu bima ta'maluna alim. Allah itu maha tahu terhadap segala sesuatu, termasuk yang kita kerjakan di pagi ini, yang di luar masih petang. Ya, alhamdulillah di masjid ini padang-dang, karena lampunya bukan hanya 1, 2. Coba jenengan hitung ini, yang pinggir itu pira itu. Wallahu bikulli syai'in alim. Kenapa? Wallahu bima ta'maluna. Oh gitu. Gak kerasa ya. Sudah mulai hati-hati nih, mulai gak kerasa ngomong. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, Allah maha tahu. Nah, jadi cara mengartikan tapi memang mencolot. Jadi setelah wallahu bukan bikulli syai'in diartikan, tapi alim dulu. Jadi Allahu alimum bikulli syai'. Allah maha tahu segala sesuatu. Kalau dari segi arti, susunan katanya adalah wallahu bikulli syai'in alim. Untuk kalau di ayat kursi itu apa? Ayat kursi itu surah apa ya? Surah apa? Surah Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya'lamu. Loh itu, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa ma syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Terus wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah tahu apa yang di depan kalian, apa yang di belakang, apa yang akan kita kerjakan, itu Allah sudah tahu, dan apa yang sudah kita kerjakan. Lu saya dulu itu rodok meling Pak Pesol. Kenapa? Jarang sholat saya itu. Sekarang saya sudah sadar. Ya apa? Nah, itu ada dua fatwa ulama. Yang satu menyatakan ya sauri. Karena kamu ketika enggak ngerjakan sholat itu kan berarti kamu utang sama Allah. Utang itu harus disauri. Loh itu puluhan tahun, ya enggak apa-apa. Pokoknya mari sholat fardu, kamu sholat lagi niatnya sebagai ngodoi yang dulu. Ada yang fatwanya seperti itu. Tapi ada yang kedua fatwanya yang ringan, yaitu apa? Sudah yang lalu sudah lalu. Ya, yang sekarang kamu harus rajin, sedangkan yang lalu itu menutupnya dengan memperbanyak kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan itu akan menghapus dosa perbuatan jahat. Itu katanya ayat 114 surah 11 surah Hud. Allah berfirman innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dua-duanya bisa dipakai karena sama-sama sama-sama berdasar. Ada sama. Bahkan yang kedua itu berdasar itu, yaitu surah Hud surah 11 ayat 114. Padahal ini sering saya sampaikan ini ya, tapi sering lupa ya. Enggak. Sampai apa tadi? Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segala sesuatu. Ayat 17-nya yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa memberi nikmat ya. Manna wassalwa. Mannan ya. Allah itu Al-Mannan. Allah adalah pemberi nikmat. Jenengan bisa lungguh enak itu karena Allah memberi kenikmatan. Buktinya apa Pak Pesol? Kalau yang tidak diberi, jenengan diberi udunan. Akhirnya apa? Lungguhnya miring-miring ambek mencing-mencing gitu. Dan itu nggak bisa ngaji rodok suwi itu. Mesti ustadznya dirasani. Kok suwi ustadz ini? Padahal biasa ya. Tapi karena sedikit kenikmatannya dikurangi oleh Allah. Danio kalau itu. Bahkan saya dengar katanya orang yang kena COVID itu ya rasa hilang, penciuman hilang. Iya katanya. Jadi ketika ditaruh di isolasi itu berapa hari itu katanya penciuman sudah tidak ada, rasa sudah tidak ada. Subhanallah. Dan biasanya kalau sudah seperti itu sudah merasa paling umur saya tinggal sekian. Nah, tapi kalau Allah masih memberi umur ya sembuh ya. Temannya istri saya yang jadi hakim agama di Surabaya ini, tadinya di Tuban pindah ke mana? Ke Surabaya. Konconya yang masih
besannya Pak Haji Warno itu masih di Tuban ternyata, si Bu Hulailah. Itu yang gitu, sudah nggak ada katanya rasa itu. Jadi semua makan apa atau minum apa nggak ada rasanya. Penciuman juga nggak ada. Lambat laun keluar lagi, loh itu. Siapa yang memberi kenikmatan? Allah. Nah, dulu ada orang itu merasa memberi nikmat kepada Rasul karena orang itu masuk Islam. Yamunnuna alaika an aslamu. Mereka merasa memberi nikmat kepadamu Rasul an aslamu karena mereka itu masuk Islam. Min ghairi qitalin, tanpa harus perang. Sebab dulu itu Rasul sering berhadapan orang kafir yang galak-galak itu, sehingga ya harus perang. Mereka tidak tahu bahwa Rasulullah itu selalu dibantu oleh Allah. Caranya apa? Orang kafir 1000, orang Islam 300. Menurut orang kafir itu orang Islam itu 3000. Sementara orang Islam melihat orang kafir itu cuma sekian ratus. Sehingga sehingga orang kafir wedi, orang Islam berani. Ini caranya untuk memenangkan. Bisa. Min ghairi qitalin. Bi khilafi ghairihim mimman aslama ba'da qitalim minhum. Beda dengan yang lain yang masuknya Islam itu setelah perang. Setelah kalah perang dan mereka merasa sering mendolimi orang Islam, akhirnya sadar masuk Islam. Ada yang prosesnya seperti itu. Nah, yang tidak pakai perang merasa dengan Islamnya dia berarti bolonya Rasulullah tambah banyak, kan gitu. Sehingga seakan-akan dia itu memberi nikmat kepada Rasul. Qul, katakan Rasul, la tamunnu alayya islamakum. Kamu jangan merasa memberi nikmat kepada saya dengan masuknya Islam itu. Ya, islamakum. Islamakum ini katanya mansubun binas'il khafid. Dibaca nasab islamakum, bukan islamikum. Ya, dibaca islamakum dengan cara dibuang huruf jarnya, yaitu ba. Jadi mestinya Qul la tamunnu alayya bi islamikum. Ya. Dengan Islammu itu jangan kamu lalu merasa memberi nikmat. Ya. Wa yuqaddaru qobla'an, dan itu diperkirakan ada di sebelum mana an aslamu ya yamununa alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum fil maudhi'ain, di dua tempat tadi itu an aslamu sama islamakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang memberi nikmat kepada kalian, yaitu Allah memberi hidayah untuk beriman. In kuntum shodiqin, jika kamu benar. Berarti orang diberi hidayah itu berarti nikmat itu, ya kan? Jangan bisa hadir ke sini itu karena hidayah, karena dorongan hidayah, petunjuk Allah. Setelah ketemu dengan Pak Ersad, ketemu dengan Pak Nurul, nikmat enggak? Nikmat, seneng, ada tambahan. Loh, itu katanya. Sebetulnya balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shodiqin. Semoga iman kita ini berlanjut sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Sebab di akhir-akhir ini banyak godaan ya untuk orang murtad itu. Fi qaulikum amanah, seperti yang kamu katakan kemarin-kemarin itu amanah ini. Ayat yang ke-18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sungguh Allah mengetahui hal-hal yang gaib di langit maupun di bumi. Gaib itu apa? Ai ma ghaba fihima, sesuatu yang tidak terlihat. Apa-apa yang tidak terlihat di langit dan bumi, Allah itu tahu. Karena apa? Tidak ada yang rahasia bagi Allah. Di mana itu ada pernyataan ini? Di surah 14. Surah 14 itu berarti surah apa? Surah Ibrahim. Ayatnya sekitar 38. Ya benar, 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Terus sudah. Terus sudah. Berarti terusnya itu sudah. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ta'lamu, maha mengetahui, ma nukhfi wa ma nu'lin, apa yang kami rahasiakan dan apa yang kami nyatakan. Karena apa? La yakhfa 'alallah min syai' fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang rahasia bagi Allah sesuatu pun, baik itu di bumi maupun di langit. Jadi Allah tahu. Allah tahu itu berarti apa? Allah nanti akan memberi balasan. Nggak usah diminta, Allah sudah. Kemarin pengajian di mana? Pondok yang tidak ada kiainya itu mana? Pondok Chandra. Pondok Chandra. Itu apa namanya? Ada pertanyaan, ada seorang ustadz katanya memotivasi jamaahnya, istiqomalah kamu sholat duha biar rezekimu lancar. Katanya ustadz yang satunya, ibadah itu enggak usah apa namanya ngarep-ngarep rezeki gitu, sudah kerjakan lillahi ta'ala. Lalu pertanyaannya, sing bener niku mana? Katanya ayat 59 surah 4, atau kalau dibalik surah 4 surah An-Nisa ayat 59, Allah itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai', jika kamu silang pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah war rasul, kembalikan aja kepada Allah dan Rasul. Nah, setelah dikembalikan ke Al-Quran, ternyata ketemu di ayat 162, surahnya surah 6. Surah 6, surah Al-An'am ayat 162 itu Allah berfirman menyuruh Rasul untuk mengatakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Rasul, sesungguhnya sholatku, semua ibadahku, termasuk sholat duha tadi ya, semua ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Berarti omongan Ustadz yang nomor 2 yang lebih kuat, yaitu kita lakukan saja sholat duha itu karena Allah, gitu aja. Nanti Allah sudah tahu sendiri. Nah, tetapi bukan lalu yang nomor 1 salah sama sekali, enggak. Nomor 1 itu kalau itu hanya sebagai motivasi, apa? Pendorong. Ya. Sebab orang itu kalau diomongin rezeki, ya itu biasanya lebih semangat. Ya. Sama dengan ibu-ibu
moco Quran nggak cereng, nggak jelas, lalu diberi duit atusan limo. Itu cereng sekali. Nah, atusan limo. Apalagi dikibar-kibarkan. Jadi kalau hanya motivasi silakan saja. Itu kan metode namanya. Tapi nanti dalam ibadahnya lillahi ta'ala. Karena Allah itu innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Jangankan yang tampak, lah kan gitu ya. Wong yang enggak tampak saja Allah tahu. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Bima ta'malun bitta wal ya. Bisa dibaca dengan ta, bima ta'malun, bisa dibaca dengan ya, bima ya malun. Nah, karena apa? Wala yakhfa alaih syai'um min. Tidak ada yang rahasia sedikit pun atau sesuatu pun alaih bagi Allah. Semua itu kelihatan. Termasuk yang ngantuk. Ya. Alhamdulillah selama ini saya nggak pernah ngantuk saya. Ya. Ya sebabnya Pak Besol kan ngomong sampai ya ndak iso. Nah, alhamdulillah ya. Dan mungkin kalau saya harus ngerunguk nih pengajian mungkin juga ngantuk juga. Dan itu diketahui oleh Allah. Ini kalau Pak Musin ini biasanya nggak ngantukan. Embuh habis ini langsung. Itulah para jamaah materinya. Sallallahu